Hai, apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai macam-macam gaya bersama dengan Pak Rahmat. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai gaya listrik masih di tema 7, subtema 2. Oke, untuk KD pada materi kali ini yaitu KD 3.3 dan juga 4.3 tentang jenis gaya, otot, gravitasi, gesek, listrik, dan magnet, dan juga pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke gaya listrik. Nah, materinya apa saja dalam video kali ini? Kita akan belajar tentang yang pertama, listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kita juga akan belajar mengenai listrik statis. Lalu ada listrik dinamis, dan yang terakhir perubahan bentuk energi listrik. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Tapi sebelum kita ke materi yang pertama, mari kita awali kegiatan pada hari ini dalam doa. Nah, peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tidak bisa terlepas dari yang namanya energi listrik. Karena apa? Karena alat-alat yang ada di rumah kita saat ini, sebagian besar itu dipengaruhi oleh gaya listrik. Kipas angin, kulkas, radio, TV, handphone, lampu, menyalakan air, dan juga masih banyak lagi alat-alat listrik yang ada di rumah kalian pastinya. Nah, mereka itu bisa kita gunakan dengan baik karena ada yang namanya gaya listrik. Nah, yang perlu kalian ingat adalah gaya listrik itu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Biasanya menggunakan kabel yang kita tancapkan pada stop kontak. Ya, begitu. Dan juga yang perlu kalian ingat adalah muatan listrik itu ada dua jenisnya. Yang pertama, muatan listrik positif dan juga muatan listrik negatif. Nah, tentang muatan listrik ini yang perlu kita ingat juga bahwa jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, jika didekatkan maka akan tolak-menolak, jadi mereka tidak akan bisa berdekatan. Lain halnya dengan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, positif dengan negatif, jika mereka didekatkan, maka mereka akan tarik-menarik. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang listrik statis. Muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, tapi seolah-olah di benda tersebut ada energi listriknya. Nah, ini dikarenakan muatan negatif itu tidak bergerak dalam benda tersebut. Contohnya adalah gambar seperti ini, balon, atau juga kita bisa menggunakan penggaris, atau kita juga bisa menggunakan sisir. Nah, seperti apa cara kerjanya? Kalian bisa melihat video kali ini tentang praktek listrik statis. Hai anak-anak, kali ini Bu Sinta akan melakukan percobaan mengenai gaya listrik statis. Nah, sekarang yang perlu kalian persiapkan di rumah adalah penggaris, lalu kertas yang akan kalian sobek kecil-kecil menjadi seperti yang ada di meja Bu Sinta ini. Nah, caranya adalah yang pertama, penggaris ini kita gosok-gosokkan ke rambut atau ke kain yang ada di rumah. Ya, jadi kita gosok-gosok dulu seperti ini. Nah, nanti akan ada listrik yang mengalir melalui gesekan rambut dan penggaris ini. Setelah itu kita dekatkan ke, nah ini kurang, nah ini sudah ada tadi. Sekali lagi ya.
Maka akan ada gerakan pada kertas karena mendapatkan listrik dari ini. Bisa kalian gunakan juga sebagai permainan di rumah. Nah, begitu. Mantap. Udah. Oke, itulah percobaan mengenai gaya listrik statis. Kalian juga bisa menggunakan penggaris atau balon yang kalian tiup lalu kalian gesek-gesekkan ke rambut atau ke kain yang ada di rumah kalian. Selamat mencoba. Oke, sekarang kita lanjut ke listrik dinamis, di mana muatan listrik yang dapat bergerak. Nah, ini listrik bisa kita dapatkan dari rangkaian baterai. Kalau kalian perhatikan bahwa baterai itu ternyata ada positif dan negatifnya. Nah, itu ketika kita pasangkan ke suatu benda yang membutuhkan baterai, itu harus tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambarnya. Misalnya di remote ya, di remote itu ya positif tempatnya sesuai dengan tempatnya. Karena jika mereka tidak sesuai, maka benda tersebut tidak akan mendapatkan listrik. Begitu. Atau juga rangkaian listrik di rumah kalian. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini namanya listrik dinamis. Jadi mereka membutuhkan energi listrik untuk menyalakan atau supaya benda tersebut bisa bergerak seperti itu. Nah, perubahan-perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah kita jumpai. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi gerak. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menjumpai yang namanya blender, kipas angin, mixer, atau yang lain sebagainya. Nah, cara kerjanya yaitu kabel pada benda tersebut kita tancapkan ke stop kontak. Setelah itu saklar pada benda itu kita nyalakan, lalu benda akan bergerak. Nah, ini merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kita bisa temukan dalam radio, telepon, atau bel, atau juga televisi. Caranya juga sama, kabel kita tancapkan ke stop kontak, lalu saklar pada benda tersebut kita nyalakan atau kita pencet on, biasanya kalau dalam bendanya ya. Nah, benda itu lalu akan mengeluarkan suara. Untuk perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, di sini kita bisa temukan dalam lampu, senter, TV, dan juga handphone. Nah, tapi ini energi listriknya untuk yang senter dan lampu ini berbeda. Jadi ada yang kita bisa menggunakan kabel yang kita tancapkan ke stop kontak, atau kita juga bisa menggunakan baterai. Nah, baterai ini bisa menghasilkan energi listrik itu karena mendapatkan perubahan energi dari kimia. Pertama dari kimia dulu, kimia yang ada pada baterai, lalu menjadi listrik, lalu menjadi cahaya. Ketika saklarnya pada benda itu kita nyalakan on, maka benda itu akan menghasilkan cahaya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi TV dan handphone berarti ada bunyi dan juga ada cahaya ya, ada dua ya. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini biasanya ada pada oven, atau ada pada pemanggang roti, atau juga ada pada setrika. Ini ada ya di rumah ya pasti. Terus juga ada hair dryer, di mana sama cara kerjanya yaitu kabel kita tancapkan ke stop kontak, lalu saklar pada bendanya kita nyalakan on, maka benda tersebut akan menghasilkan panas. Nah, sekarang kalian akan menjelaskan cara kerja peralatan listrik. Nah, kalian pilih salah satu saja alat listrik yang ada di rumah kalian. Lalu kalian presentasikan secara singkat nama alatnya, fungsinya, cara kerja, dan juga perubahan energi pada benda tersebut. Nah, nanti yang akan jadi penilaian adalah kelengkapan dari isi presentasinya. Untuk contoh presentasinya, kalian bisa perhatikan video kali ini.
Oke, kali ini Bu Sinta akan memberikan contoh video presentasi mengenai alat listrik yang ada di rumah kalian. Nah, kali ini Bu Sinta akan mempresentasikan alat listrik kipas angin, di mana kipas angin ini akan menyala apabila mendapatkan aliran listrik, ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kalian harus di rumah juga ada stop kontak. Stop kontak seperti ini ya. Kalau yang untuk menyalakan lampu itu namanya saklar, tapi kalau ini namanya stop kontak. Lalu juga ada kabel dari kipas angin ini. Nah, kabel ini kita tancapkan ke stop kontak. Ingat, hati-hati, tangan kalian harus dalam keadaan kering supaya tidak tersetrum ya. Kita tancapkan ke stop kontak. Setelah itu kita nyalakan tombol on yang ada pada kipas angin. Maka kipas angin ini bisa bergerak dan akan mengeluarkan energi gerak. Jadi kipas angin ini merupakan alat listrik yang mengalami perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah mempresentasikan alat listrik yang ada di rumah kalian. Oke? Selamat mempresentasikan.